virus corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kas Berkah Corona. Kali ini kita membahas cermin cembung bagian 1. Sifat-sifat cermin cembung. Yang pertama, bidang pemantulnya cembung sferis, cembung berbentuk kulit bola maksudnya. Yang kedua, titik fokus F besar maya. Yang ketiga, jarak fokus F kecil negatif. Yang keempat, jari-jari kelengkungan R kecil boleh, L besar boleh, kita pakai R kecil negatif. Yang besarnya R sama dengan 2 kali jarak fokus. Yang kelima, divergen atau memancarkan atau menyebarkan sinar pantul. Yang pertama adalah benda nyata di ruang 4. Ini contoh soalnya, misal jarak fokus cermin cembung minus 6 cm, jarak bendanya SO 12 cm, yang artinya ini benda nyata di ruang 4. Ditanyakan jarak bayangan SI, perbesaran M dan gambar. Jawabnya adalah 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F biasa ya. 1/12 karena SO-nya 12 ditambah 1/SI sama dengan min 1/6. Kemudian 1/12 dipindah ke ruas kanan sama dengan menjadi negatif 1/12. Pada saat bersamaan min 1/6 disamakan penyebutnya dengan mengalikan 2 menjadi 12 penyebutnya. Kemudian pembilangnya juga dikalikan 2 menjadi 2/12 negatif ya. 1/SI sama dengan min 2/12 min 1/12, yang berarti 1/SI sama dengan min 3/12. SI sama dengan min 12 dibagi 3 sama dengan minus 4 cm. Ini SI-nya, jarak bayangannya. Adapun perbesarannya adalah M sama dengan SI dibagi SO, minus 4 cm dibagi 12 cm, cm-nya hilang, ketemu negatif 1/3 kali. Artinya perbesaran negatif 1/3 atau 1/3 ini adalah sama dengan diperkecil menjadi 1/3-nya, dan tanda negatif menunjukkan bahwa sifat bayangan nanti berlawanan dengan sifat bendanya. Kalau bendanya nyata, bayangannya dipastikan maya. Gambarnya adalah sebagai berikut. O vertex, F besar, titik fokus P, titik pusat kelengkungan cermin. O sampai F ini ruang 1, F sampai P ruang 2, P ke kanan dan seterusnya ini ruang 3, sedangkan O ke kiri dan seterusnya adalah ruang 4. Gambarnya adalah sebagai berikut. Benda AB ada di depan cermin cembung yang menghadap ke kiri layar ya. Untuk menggambar, dari titik B datang 2 sinar ke arah cermin cembung sebagai berikut. Sinar merah dipantulkan ke atas seolah-olah dari titik fokus karena mengikuti hukum pemantulan. I sama dengan R. Kita ulang sekali lagi. Ya. I sama dengan R. Kemudian sinar yang kedua, sinar menuju fokus. Saya ulangi, bukan menuju fokus, menuju titik pusat kelengkungan P maksudnya ya. Karena datang berimpit dengan jari-jari lewat pusat P, sudut datangnya 0. Maka sudut pantulnya juga 0.
Akibatnya sinar pantul berimpit dengan sinar datang. Sinar datangnya yang ini, panahnya menuju cermin, sinar pantulnya yang meninggalkan cermin. Agar jelas kita ulangi sekali lagi untuk sinar biru. Ya. Datang menuju pusat kelengkungan, dipantulkan berimpit, ya, bablas ke belakang hilang. Datang menuju pusat kelengkungan, dipantulkan berimpit dengan sinar datang dan terus bablas ke kiri. Kita ulang sekali lagi. Ya. Nah, ini. Nah, sinar merah dan sinar biru ini datang menyebar ke cermin. Sehingga sinar merah dipantulkan ke atas ini, sinar biru ini tadi. Sinar pantul yang merah dan biru ini menyebar, saling menyebar, tidak mungkin berpotongan di depan cermin atau di kiri gambar. Maka caranya adalah diperpanjang. Sinar pantul merah diperpanjang, putus-putus ini lewat fokus, titik fokus maksudnya. Kemudian yang pantul biru diperpanjang lewat titik pusat kelengkungan cermin dan diperoleh perpotongan di titik B aksen. Sehingga B aksen adalah bayangan maya dari titik B. Kenapa maya? Karena bukan perpotongan langsung sinar pantul merah dan sinar pantul biru. Nah, A aksen adalah bayangan dari TA, sehingga A aksen B aksen adalah bayangan dari benda nyata AB. Kita rinci jarak benda SO positif 12 karena arah pengukurannya ke kiri, sedangkan arah sinar datang ke kanan, baik yang merah maupun yang biru, sehingga berlawanan arah sesuai perjanjian tanda SO positif. SI negatif, pengukurannya SI dari O atau dari cermin ke kanan, berlawanan arah dengan sinar pantul, baik biru maupun merah, sehingga sesuai perjanjian tanda SI bertanda negatif. Demikian juga dengan jarak fokus -6 juga negatif. Kemudian jari-jari kelengkungan juga -12 karena mereka arahnya pengukurannya ke kanan, sinar pantulnya ke kiri, sehingga saling berlawanan dan bertanda negatif ini. Sifat bayangan A aksen B aksen ini maksudnya maya. Seperti dijelaskan tadi, ini maya. Tidak bisa ditangkap dengan layar, ya. Hanya bisa dilihat dari arah depan cermin sini. Tegak, B aksen ada di atas sama dengan B di atas, sehingga tegak. Kemudian diperkecil, dari gambar kelihatan diperkecil, tepatnya adalah sepertiga. Kemudian ada tanda minus, artinya adalah bayangan ini berlawanan sifat dengan bendanya, karena bendanya nyata, bayangannya maya, jadi klop. Kemudian berada di ruang 3, saya ulangi, berada di ruang 1, bayangan ada di ruang 1, sedangkan benda ada di ruang 4, sehingga jumlah ruang benda dan ruang bayangan sama dengan 5. Kalau sudah sama dengan 5 seperti ini jumlah ruangnya, ya, maka betul, ya, betul. Gambarnya betul. Ini ruang 4 dari O ke kiri, seterusnya O ke F ruang 1. Kita ulangi. Jadi kalau benda nyata di ruang 4, bayangannya di ruang 1. Ruang 4-nya O ke kiri dan seterusnya, sedang ruang 4-nya, ya, O ke kiri dan seterusnya, sedangkan ruang 1 dari O sampai F. Kita tunjukkan sekali lagi, ya. Ruang 4, ruang 1. Selanjutnya kita teruskan ke benda maya di ruang 1. Jadi kira-kira di sini, ya. Tapi nanti gambarnya sendiri di sini. Ruang 1 di sini. Benda maya adalah bayangan yang berfungsi sebagai benda dan berjarak negatif. Jadi SO-nya negatif. Itu benda maya. Contoh soalnya adalah misalnya M min 5 kali.
jarak fokus F min 10 cm, ditanyakan jarak benda SO, S objek, jarak bayangan SI, S image, dan gambar. Perbesarannya SI dibagi SO sama dengan min 5, karena M sendiri itu adalah SI dibagi SO. Sama dengan min 5, maka SO-nya dipindah ke ruas kanan, bagi menjadi kali, seperti ini, sehingga SI diperoleh sama dengan minus 5 kali SO. Dimasukkan ke dalam rumus cermin, seper SO ditambah seper SI sama dengan seper F. Namun karena SI sama dengan minus 5, maka seper SI menjadi 1/5 SO negatif. Kemudian yang 1/SO disamakan penyebutnya dengan cara dikalikan 5, maka menjadi 5/5 SO, sehingga penyebutnya sama. Setelah penyebutnya sama, 5 dikurangi 1 per, itu adalah 4 ya, 5 kurangi 1, 4 per 5 SO sama dengan minus 1/10, sehingga 4/5 SO sama dengan minus 10, 5 SO sama dengan 4 kali minus 10, minus 40, maka SO sama dengan minus 40 dibagi 5, SO sama dengan minus 8. Ya, jarak bayangannya minus 8, sedangkan jarak, saya ulangi ya, jarak bendanya minus 8, SO minus 8, sedangkan jarak bayangannya adalah SI sama dengan 5 kali SO sama dengan min 5 kali min 8, 40 positif di sini, tidak ada minusnya, cm. Gambarnya adalah sebagai berikut. Sama dengan ini gambarnya. Kemudian sinar merah datang menuju fokus, titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini hukum pemantulan ya, sinar istimewa yang mengikuti hukum pemantulan ya, karena semua pemantulan mengikuti hukum pemantulan, termasuk pemantulan baur atau difus yang akan kita buktikan nanti pada video berikutnya. Berikutnya, sinar biru datang sejajar, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini juga hukum pemantulan. Sinar istimewa sejajar, sumbu utama dipantulkan lewat fokus. Seolah-olah dari fokus maksudnya ya, seolah-olah berasal dari fokus. Sedangkan yang menuju fokus atau titik fokus tepatnya dipantulkan sejajar. Kita ulangi lagi untuk yang biru. Nah, ini seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Sinar merah dan sinar biru ini datang mengumpul, menghasilkan bayangan di sekitar sini ya. Seperti ini, yaitu menghasilkan bayangan T aksen, U aksen, misalnya ya, namanya bebas. Namun bayangan nyata yang dihasilkan oleh sinar merah dan sinar biru ini menjadi benda maya untuk cermin cembung. Dan benda maya ini ada di ruang 1. Maka dihasilkan bayangan untuk U aksen menjadi U double aksen. Dan ini nyata karena merupakan perpotongan langsung dari sinar pantul merah ini dan sinar pantul biru. Dengan cara yang sama atau mengikuti saja, T double aksen adalah bayangan dari T aksen. Boleh kita ulangi sekali lagi ya. Jadi sinar merah dan biru datang ke cermin, sedianya menghasilkan bayangan nyata di sini, tapi menjadi benda maya untuk cermin cembung sebagai berikut ya. Nah, ini benda maya, ini bayangannya dari benda maya ini dan bersifat nyata. T double aksen, U double aksen adalah bayangan dari benda maya T aksen, U aksen, dan sifatnya dari bayangan T double aksen, U double aksen ini adalah nyata.
Kita rinci. SO negatif 8. Kenapa negatif? Karena sinar datang ke kanan atau menuju cermin ke kanan. Sedangkan arah SO juga ke kanan, maka negatif. Sesuai perjanjian tanda, SO baru positif kalau berlawanan arah dengan sinar datang seperti ini. Ini sinar datang ke kanan, SO-nya ke kiri, maka positif. Kalau ini sinar datangnya tetap ke kanan, tapi SO-nya ke kanan, sehingga SO atau jarak benda negatif. Jarak bayangannya positif 40. Kenapa positif? Karena SI arahnya ke kiri, sinar pantul baik yang merah maupun yang biru juga ke kiri. Sesuai perjanjian tanda, kalau arah pengukuran jarak bayangan itu searah dengan sinar pantul, maka positif. Selanjutnya F-nya negatif, ya sama saja dengan ini, hanya beda nilai saja. R-nya juga negatif. Sifat bayangan T double aksen U double aksen adalah nyata. Mengapa nyata? Saya ulangi, merupakan hasil perpotongan sinar pantul langsung, merah dan biru. Kalau di sini sebagai pembanding, ini maya karena bukan perpotongan sinar pantul langsung. Sinar pantul ke kiri, ini ada di kanan. Maya ini karena merupakan perpanjangan sinar pantul merah maupun perpanjangan sinar pantul biru. Sehingga maya, kalau perpanjangan sinar pantul itu sifat bayangannya maya. Kalau di sini perpotongan langsung dari sinar pantul, sifat bayangannya nyata. Tegak, ya kelihatan U double aksen di atas sama dengan U. Kemudian diperbesar, tepatnya adalah minus 5 kali, yang artinya adalah diperbesar 5 kali, sedangkan tanda minus menunjukkan bahwa sifat bayangan berbeda atau berlawanan dengan sifat bendanya. Kalau bendanya maya, bayangannya nyata. Ini yang dimaksud dengan diperbesar, ada tanda negatif 5 ya, 5 negatif. Kemudian berada di ruang 4. Jadi bayangannya ada di ruang 4. Ini adalah ruang 4. Saya ulangi lagi, silakan. Ruang 1 antara O sampai F. Nah, ini ruang 1 yang merah, yang hijau ini ruang 4 sampai ke kiri dan seterusnya. Untuk ruang 1 antara O sampai F, sedangkan ruang 4 dari O ke kiri dan seterusnya. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Ruang 1, ruang 4. Sekali lagi jumlahnya ketemu 5. Benda ada di ruang 1, bayangan ada di ruang 4, 1 tambah 4 ada 5. Berarti gambar ini benar. Ada kekurangan sedikit dari gambar ini adalah proporsinya yang kurang pas. Proporsi ini kurang pas karena sinar biru seharusnya lebih turun ke bawah sini. Sehingga benda maya T aksen U ada di sini. Kemudian bayangan terakhirnya atau bayangan nyata yang dihasilkan oleh cermin tembung bergeser ke kiri. Itu baru proporsional. Tapi tidak masalah, di sini yang penting ditunjukkan dengan nilainya 40 walaupun nggak proporsional apa-apa ya. Itu kekurangannya dari gambar ini. Selanjutnya, bayangan nyata ini dapat dilihat oleh mata dari posisi ini. Tepatnya sinarnya harus menyebar ke arah mata. Kemudian jaraknya mata dari bayangan nyata ini minimal sama dengan punktum proksimum atau PP, yaitu titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan berakomodasi maksimum. Atau bisa juga ini mundur, matanya pengamatnya mundur sampai sejauh-jauhnya adalah pada punktum remotum, dan sinarnya ketika pengamat ada di punktum remotum, sinarnya sejajar. Punktum remotum adalah titik terjauh ya, yang masih bisa dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan tanpa akomodasi atau rileks.
Jadi benda nyata, bayangan nyata dapat dilihat ya, dari posisi ini sampai ke belakang. Namun dari posisi kanannya T double aksen U double aksen sini tidak bisa. Walaupun mata menghadap ke kanan nggak bisa, karena di sini sinar pantul masih mengumpul. Mata tidak bisa melihat sinar yang mengumpul. Baru dilihat dari sini bisa karena sudah memencar atau menyebar atau divergen. Demikian cermin cembung bagian 1 untuk benda nyata di ruang 4, bayangannya ada di ruang 1 ya, bayangan ada di ruang 1. Untuk benda maya di ruang 1, bendanya saya ulangi, benda maya di ruang 1, bayangannya ada di ruang 4. Ini adalah pembahasan tentang lensa cembung bagian 1 yang benda maya ini jarang dibicarakan, jarang dibahas dalam soal-soal fisika ya. Ada kekurangannya mohon maaf. Sukses dan sehat selalu. Salam NKRI.